Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Uzhar Channel. Saat ini saya berada di Jakarta, persisnya di Jakarta Timur, di Jalan Magaraya nomor 138 Pak ya? 128 Sejak kemarin saya ada di Jakarta, saudaraku, dalam rangka urusan keluarga. Tapi di Jakarta saya sempatkan bertemu silaturahim dengan salah seorang dosen saya, favorit saya dulu ketika S2 di Institut Pertanian Bogor, Sosiologi Pedesaan. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Amri Marzali MA, Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta. Alhamdulillah, sore ini sehabis makan malam, kita bawa oleh-oleh untuk saudara, yaitu kita bincang-bincang dengan beliau tentang biografi beliau. Beliau ini orang Selungkang asli Selungkang bersama ibu juga. Jadi beliau sudah berumur 79 tahun Desember besok, tapi pengalaman beliau luar biasa banyak. Sebagai guru besar di UI dan pernah mengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia. Nanti kita bincang-bincang dengan beliau. Saudaraku, kita ikuti bincang-bincang kita biografi tentang Bapak Profesor Amri Marzali. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Selamat malam Pak Amri. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah menjamu makan malam. Iya. Jadi Pak, ini ada saran kawan-kawan. Iya. Channel kita ini diisi dengan biografi para tokoh Minang, terutama baik yang tinggal di kampung halaman maupun di perantauan. Saya ingin Bapak menceritakan tentang masa kecil di kampung, lalu merantau ke Jakarta, SMA Jakarta, kuliah Jakarta, lalu menjadi dosen dan sampai menjadi doktor dan guru besar. Ayo Pak, kita persilahkan Pak. Ya, saya lahir di Selungkang ya, bulan Desember 1942. Nah, saya masuk SD tahun 50, langsung habis konferensi meja muda. SD di kampung Pak ya? Di kampung 1-2 tahun saja, jadi sampai kelas 2 gitu. Nah, pada waktu itu orang tua saya baru turun dari gunung bergerilya kan, jadi belum ada kerjaan ya, masih apalah keadaannya masih kurang mendukung lah gitu, sehingga oleh mama saya yang ada di Padang, saya dibawa ke Padang. Jadi kelas 3 SD saya sudah meninggalkan keluarga di Selungkang, merantau ke Padang ikut mama. Mama saya itu punya toko di Kampung Jauh. Saya dimasukkan di SD Adabiah sore, dulu depan Kapitol itu. Nah, sampai kelas 6. Setelah lulus kelas 6, rupanya keluarga masih juga orang tua itu masih mencari-cari penghidupannya. Lalu saya dibawa oleh Pak Tuwo. Pak Tuwo itu kakak abang dari Bapak ke Jakarta. Nah, jadi saya dibawa ke Jakarta. Jadi saya dipindah dari mama kepada Pak Tuwo yang mengasuh saya. Jadi saya tinggal di rumah Pak Tuwo, dan oleh keluarga saya dimasukkan sekolah di SMP 7 Jalan Perwira, Lapangan Banteng. Nah, karena Pak Tuwo itu... Bapak tinggal di mana? Di namanya itu Jalan Karet Abang, Gang Subur, Jalan Karet. Jadi ke Pak Tuwo itu kan dagang di Kota Abang, dan tinggalnya Jalan Karet. Itu. Nah, karena beliau juga punya keluarga, punya anak
jualan, jadi saya hanya disantuni kehidupan untuk makan dan tinggal saja gitu. Soal ongkos sekolah, jajan sekolah ya cari sendiri. Nah, jadi karena itu kami orang Surukan kan dagang. Karena itu ya saya sambil sekolah SMP kelas 1 juga dagang gitu. Tapi karena tidak ada modal, kan namanya kondisi ekonomi lemah kan, jadi ya dagangnya dagang kecil di pinggir jalan. Apa itu Pak dagangnya? Dagang benang, jarum, sisir, kamper apa gitu ya. Yang kira-kira satu kotak itu berapa modalnya ya? Yang bagi saya cukup kalau bisa ongkos jalan ke sekolah, ada jajan gitu, karena kan untuk makan kan sudah 50 gitu kan. Jadi saya sekolahnya SMP 7 itu sore. Jadi pagi saya dagang di pinggir jalan ke Abang, jam 11 pulang ke rumah, mandi, siap-siap, terus naik tram ke SMP di Jalan Pantai. Nanti pulang gitu. Nah kalau masih sempat saya dagang, kalau enggak ya udah main-main aja gitu. Nah itu saya kira sampai kelas 3 SMP barangkali, baru orang tua saya agak berhasil dalam usahanya. Nah saya bantu, kemudian saya bantu beliau itu apa ya. Tapi saya tetap sekolah. Nah pada waktu lulus SMP, saya urus sendiri mendaftar sekolah di SMA 5 Budi Utomo. SMA 5 Jakarta. Jakarta, Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu ada dua. Kalau pagi SMA 1, kalau sore SMA 5. Nah saya masuk ke sana. Nah saya masuk daftar saja. Itu tahun berapa Pak? Tahun 59. Bila saya daftar karena rapor saya nggak bagus ya, kan namanya juga sekolah sambil dagang ya tentu prestasi belajarnya nggak bagus. Jadi saya mendaftar di SMA bagian A. Itu yang bisa, kata teman-teman itu aja bisanya saya daftar. Tapi ternyata saya tidak diterima karena rapor saya nggak bagus gitu. Nah tapi saya nggak tahu, saya mau sekolah aja ya, walaupun kondisi ekonomi nggak bagus ya, perjuangan juga berat, tapi saya pengen sekolah aja gitu. Nggak tahu apa maunya, mungkin banyak teman kali kalau sekolah kan enak ya. Jadi karena dari cuma itu saya masuk SMA IP di Jalan Batu. IP SMA di swasta. Kita pada IP. IP itu nggak tahu saya itu swasta, pokoknya masuk situ ya. Nah setelah sekolah itu sana itu swasta, kadang-kadang gurunya ada, kadang tidak ada gitu kan. Tapi saya senang aja, banyak teman main-main kan. Nah waktu itu saya sudah bisa beli sepeda, jadi saya bisa naik sepeda gitu. Hasil dagang? Hasil dari dagang ya. Nah setelah 2 bulan barangkali ya, saya lihat ada seorang teman sudah sama sekolah tapi udah lama keluar, ketemu gitu. Jadi dia cuma sebulan di IP, tapi setelah itu dia nggak tahu kemana. 2 bulan kemudian ketemu sama dia. Tuh, kamu ini kemana tuh? Nggak sekolah lagi? Oh, aku udah pindah. Kemana? SMA 5 di Budi Utomo sore. Kok bisa? Saya dulu kan mendaftar. Jadi saya tanya lagi, bisa nggak? Ternyata diterima katanya. Tuh, ini hebat sekali nih. Maka saya terangsang, termotivasi oleh kawan ini. Maka saya pergi juga ke SMA 5 itu, menghadap direkturnya, kepala sekolah ya, Pak Busono namanya, baik sekali orangnya. Pak, saya dengar kawan saya bisa masuk ke sini. Saya juga dulu mendaftar Pak, katanya masih ada tempat gitu. Jadi bolehkah saya masuk ke sini? Dulu saya mendaftar Pak. Bapak dari tempat paspor. Oh nak, maaf ya, ini sudah penuh kelasnya, jadi tidak bisa lagi ya, sudah cukup gitu nak ya.
di tempat lain saja begitu. Nah, jadi tolak ya, lalu pulang. Waktu pulang dari sekolah itu mengambil sepeda, oleh penjaga sepeda Pak Tua ditanya, bagaimana nak, diterima nggak? Enggak Pak, katanya udah penuh. Wah, aja lagi minggu depan datang lagi lah. Itu sudah datang lagi. Nah, nggak tahu itu si bapak kok ngomong begitu pada saya gitu kan. Saya benar juga, minggu depan saya datang lagi kan. Datang lagi, ngikuti si bapak penjaga sepeda itu kan. Loh lagi Pak Busono, Pak sekolah Pak, tolonglah Pak, saya ini mau sekolah nih Pak, sekolah saya di sana di swasta kurang bagus, gurunya banyak yang nggak datang. Loh kamu ini bagaimana? Saya bilang sudah penuh. Kamu kepalanya bagaimana sih? Bebal atau bagaimana gitu? Udah saya bilang penuh ya. Udah pulang lagi kan? Nggak tahu bagaimana saya otaknya itu. Minggu lepas saya datang lagi. Akhirnya kepala sekolah tuh tahu bagaimana, nyerah kepala sekolahnya. Oke, saya terima kamu, tapi awas nggak boleh bandel ya. Nah, saya sekolah SMA itu. Tahun kedua ya? Tahun pertama. Oh, positif pertama. Iya. Kan udah belajar di IP, Pak? Di IP udah belajar, tapi gurunya kadang-kadang jadi saya tinggal IP-nya. Iya. Pindah ke SMA itu gitu. Nah, setelah itulah saya lulus. 3 tahun nggak lulus. Tapi karena saya lihat lulusnya itu kurang bagus, ya namanya juga apa namanya, ya saya kan memang itulah pas-pasan ya. Jadi saya daftar di Fakultas Sastra atau di Fakultas Sastra satu jurusan sejarah atau antropologi, yang kedua Fakultas Hukum dan IPK gitu. Nah, setelah daftar beberapa lama menunggu pendaftaran, nah di hukum dan IPK tidak diterima. Nah, saya maklum aja tahu diri gitu. Nah, di antropologi diterima. Lalu pada waktu itu saya mikir mau diterima 5 orang. Jadi mungkin saya pikir saya diterima karena ada mungkin berkali ini saya diterima. Nah itulah saya jadi sekolah di situ ya. Nah tapi tetap pada waktu itu kan sejak itu orang tua saya sudah mulai baik ekonominya ya. Pak, yang 5 orang itu siapa aja Pak? Itu ada satu yang dari 5 itu cuma satu yang lolos, namanya Pak Ibu Swati Kartiwa. Nah beliau akhirnya menjadi direktur Museum Nasional. Kalau yang lain Ibu Suharti ya tidak lulus, lupa, saya lupa. Maman teman saya juga nggak lulus, ya anak terus. Nggak sampai itu Pak? Nggak sampai ya, apalagi kemudian setelah tahun 65 kacau gitu, pada bubar semua sekolahnya gitu ya. Nah, ya tahun 65. Nah pada waktu saya di SMA, saya orang tua saya kan pedagang ya, apresiasi dia terhadap pendidikan itu dia nggak begitu mengerti kan, tapi dia bilang ya oke lah kalau kamu mau sekolah. Lalu saya dibelikan toko di Tebet Barat. Toko Pak ya? Toko kecil. Waktu di SMA? Nah dia udah kuliah? Waktu kuliah itu. Nah kamu kalau mau kuliah ini tokonya, kasih modal sedikit aja, udah kamu di situ aja. Itu hidupnya, itu buat sekolahnya gitu. Jadi saya kuliah sambil dagang itu. Nah, kalau pas lagi kuliah ditutup? gue tutup. Jadi tokonya toko amatiran gitu. Kalau kuliah tutup. Nah, kalau nggak kuliah kita buka gitu ya. Jadi cukuplah untuk membiayai kuliah gitu. Nah, tahun 65 itu toko itu dirampok. Malam-malam Isinya? iya, kan zaman lama. Kata orang baju hijau Pak yang habisin, habis lah. Kalau baju hijau apa? Baju hijau itu ya udah, dan kuliah berhenti kan. Nah dagangan habis,
masih ada sisa modal, saya dagang di Tanah Abang, dagang gitu ya, dagang tekstil. Orang tua saya punya toko juga sendiri, saya dagang, akhirnya satu kali saya jual barang saya dibayar dengan cek, gitu kan. Dagangnya kan nggak dagang rombong, nggak cuma punya barang bal gitu kan, cek. Bayar dengan cek, ceknya kosong, habis saya nol. Tertipu berarti ya? Tipu lah. Jadi tapi ya zaman itu kan memang biasa gitu ya, cek kosong apa itu gitu yang dibayar ya. Nah, udah berhenti, sekolah berhenti, dagang berhenti, akhirnya saya main-main aja, kemudian pulang ke Padang, dibawa oleh mama 2 bulan ya, barangkali bisa melihat-lihat mau usaha apa gitu ya. Kemudian juga ada teman senior ya, modalin saya ke Riau, barang-barang apa gitu, nggak berhasil juga. Jadi selama itu begitulah, apa aja usaha nggak berhasil. Nah, 2 tahun setelah itu ya, atau 3 tahun, lalu masih bergaul dengan kawan-kawan psikologi kan ya. Kamu kalau mau sekolah lagi nggak? Kalau mau sekolah lagi, pergi ke Jogja, ke UGM. Teman kita ada satu jadi dosen di sana. Saya pikir mungkin di UGM biaya hidup lebih murah, suasana berubah gitu ya. Akhirnya saya pergi ke Jogja, biasa gitu kan. Pindah? Iya, pindah, pribadi, orangan ya. Masuk di Jogja, di lekosan gitu sana. Mulai dari tahun 1 lagi? Enggak, kan saya udah tahun 3 itu di UI kan. Jadi saya nak masuk tahun 3 tahun 68. Jadi saya udah kuliah mulai 62, 68 masuk mau lagi. 6 tahun tuh Pak ya? Nah, 68 baru tahun 3 Pak ya? 3. Nah, di Jogja itu wah menarik sekali. Saya kuliah lebih serius. Kalau dulu kan banyak dagang nih, kalau itu kan nggak dagang, kadang-kadang dikirim uang buat kosan ya, kadang-kadang nggak dikirim uang tapi pulang ke Jakarta dikasih barang, nih jual barang ini buat ongkos ke rumah itu gitu, tidak nggak ada sini gitu ya. Jadi barang-barang disuruh jual nanti, itulah boleh itu sama gitu. Nah, di Jogja dari samping belajar saya main drama. Ada kawan saya namanya Darmanto Yete ya, sudah meninggal sekarang. Juga ada Gentong Haryono ya, main drama. Enak itu, nikmat sekali jadi mahasiswa walaupun sudah agak berumur gitu ya. Nah setelah tingkat 3, tingkat 4, waktu mau tingkat 4 itu, tingkat 5, lalu oleh jurusan dikatakan ini jurusan kita kan kekurangan dosen. Jadi untuk tingkat 3 yang atas kita menunggu dosen dari Jakarta, yaitu Pak Kucaraningrat dan Profesor Pak Jakob Fredenberg gitu, ya. Jakob Fredenberg kan orang Belanda Pak? Orang Belanda ya. Nah, bagi mereka yang menunggu di sini silakan ya. Nah, bagi mereka yang mau melanjutkan ke UI, kebetulan kita punya hubungan antara Gajah Mada dan UI kan, dan juga Agropoli Gajah Mada itu akan mengirim seorang asisten untuk belajar di UI untuk mengajar Gajah Mada gitu. Nah, oleh Pak Ketua jurusan itu dikatakan kalau ada yang mau ikut mereka tapi bayar sendiri, kita kasih fasilitas. Nah, kalau ada yang mau gitu, nah saya mau Jakarta kan, akhirnya saya daftar lah. Dan ada sama saya satu juga anak direktur bank juga ikut gitu. Jadi kami bertiga atas nama mahasiswa Gajah Mada belajar di UI. Jadi tetap di Gajah Mada gitu. Belajar itu untuk menamatkan ya Pak ya? Untuk menamatkan. Nah itulah kemudian saya tamat ya setelah dari menyambung UI itu bulan Februari atau Maret 72.
73 Pak. Jadi setelah 11 tahun Baru tamat baru tamat antropologi. antropologi. Dan saya adalah lulusan antropologi yang pertama di Denmark. Oh, Jadi saya lulusan Denmark gitu kan. Nah, setelah lulus oleh dosen itu Pak Yakob Fremre ditanya, kamu mau kerja apa Andre? Ya saya kita gampang dengan kami keluarga dagang itu mungkin ya mau menjadi main drama kan, jadi wartawan gitu kan, karena saya juga menulis ikut kursus wartawanan. waktu di Jogja. Enggak di Jakarta. Oh. Waktu yang setelah di Oh. Jakarta itu Menamatkan, waktu menamatkan. waktu menamatkan Banyak ikut kursus Pak ya. kursus kewartawanan. Maka saya itu kursus kewartawanan itu IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia kan. Saya jadi reporter harian kami setelah itu, dan menjadi wartawan harian kami, ikut rombongan Golkar keliling Indonesia safari itu. Nah, waktu itu masih mahasiswa kan. Nah, jadi setelah lulus itu Pak Presiden tanya, bilang begitu kan. Nah, gini, mau nggak kamu jadi dosen UI? Kalau mau nanti saya bilang sama Pak Presiden. Rupanya beliau itu agak tertarik dengan beliau, Interest. karena saya ikut beliau kan. Lalu jadi mungkin beliau perhatikan, mungkin waktu tidak ingat, wah mau Pak, dan saya pikir waktu itu jadi dosen. Wah, saya merasa sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang luar biasa, di luar pikiran saya. Nah, mungkin Pak Ya, kalau dagang oke lah, atau kalau jadi wartawan itu saya masih mikir normal itu. Tapi jadi dosen ini, tapi saya bilang iya, senang aja gitu. Lalu beliau bilang kepada saya, lalu saya diterima. Saya bilang suka gitu kan. Nah, itu langsung PNS tuh Pak. Belum. Untuk mau ngajar baru. Jadi mengajar, Asisten, ya? kemudian diusulkan jadi pegawai negeri, gitu kan. Kalau masalah saya itu tahun 74 gitu kan. Nah, 20 tahun sebelum saya Pak. iya. Nah, saya mengajar, bahkan saya jadi sekretaris jurusan, mengurus majalah, pokoknya biasalah kerja gitu kan, orang dagang kan selalu semangat kerja kan. Ketika itu ada siapa Pak jadi dosen di UI? Ya Pak Kuncara Ningrat, Pak Budi Santoso, Ibu Ina Slamet, Pak YBAP, ya itu. Lalu kemudian ada dosen-dosen dari jurusan lain, karena masih kurang juga. Jadi ada dari Ibu, kalau hukum adat itu Ibu Simatupang ya, Bu Hiromi. Kalau geografi ya diambil dari mana gitu ya. Jadi banyak dosen yang diambil dari luar karena masih kurang kan. Waktu saya Ibu Iromi itu yang maksudnya TU Iromi itu? iya, beliau meninggal beberapa tahun yang lalu Ya. itu guru saya itu Pak Selo Sumarjan, Pak Arsyad Selo ya, Sumarjan. ya untuk Arsyad, ya. itu ya. Nah, jadi saya diusulkan sampai pertengahan 75 ditanya oleh Pak Kuncara, gimana Dr. Amri, apakah sudah keluar sudah katanya? Belum Pak, padahal saya sudah 1,5 tahun ya. Oh itu ya, supaya Pak Kuncaranya ya, kesian juga ya dia. Lalu beliau mengatakan gini, Saudara Amri, saya mendapat tawaran mengajar di Universitas Malaya, ya. Apakah saudara sambil menunggu pengangkatan mau nggak menggantikan saya mengajar di Universitas Malaya selama setahun katanya. Wah, saya kaget nih. Wah, Malaya, masa saya lulusan baru ini? 1,5 tahun Pak ya? Iya. Dan dikirim ke Malaysia lagi. Dan pikir-pikir kan, ya tapi kita kan orang dagang kan ya, orang Tapi ketika itu kan Malaysia kan pendidikannya belum semaju sekarang Pak. belum
mereka memerlukan dosen. Dari Indonesia kan, Iya. guru. Iya, guru ya. Ya. Termasuk Pak Kuncaraningrat. Ya. Tapi Pak Kuncaraningrat itu jadi tolong gantikan saya setahun, nanti setelah itu saya akan ke sana. Nah, maka saya Angkat bangga jadi dosen. sambil menunggu pengangkatan. Gitu kan. Nah, jadi setahun mengajar ya saya pede aja. Kalau orang dagang kan pede. Oh iyalah, orang Padang Pak ya. Orang Padang, orang dagang kan nggak ada takut-takutnya ya. Itu kan udah setahun saya Naik apa ke sana Pak? Ke Malaysia? naik Malaysia Airlines. Oh, Dikasih pesawat. ide semua udah diurus oleh mereka. Tempat tinggal diurus, makanan semua diurus ya. Gajinya juga lumayan ya. Pesawat ya. Ya. Nah, setelah 1 tahun saya Balik. kepada Pak Pun, Pak saya sudah selesai mengajar seperti dulu Pak katakan. Itu Pak ada pulang-pulang. Pulang juga kadang-kadang ya. Tapi pengangkatan gimana? Belum juga. Ternyata saya sudah diangkat 1 Januari 75. Jadi pada waktu saya di sana udah keluar pengangkatannya, gitu ya. Nah, Berapa bulan di sana ada keluar Pak ya? hampir beberapa bulan hari itu ya keluar gitu. Biasa dulu kan sudah begitu kan ya. Nah, Pak Kuncaraningrat, ya, udah terus saya terus sementara ini. Akhirnya 2 tahun, 2 tahun ya. Nah, 2 tahun kemudian waktu penat sosial ketiga, saya tulis surat lagi Pak, ada yang menawarkan saya disuruh ambil S3 di Senayan. S3, S3. S2 kan belum? Dokter Andus itu kan S2. Dokter Andus kan udah diangkat S2 dulu. Dulu? Oh, nggak perlu lagi S2. Oh gitu. Iya, kan Dokter Andus itu bahasa Belandanya calon dokter. Oh. Jadi kan begini, 3 tahun BA, 5 tahun dokteran, jadi S2 itu. Nah kemudian langsung dokter. Jadi berarti sudah itu kan ada perubahan. Nah kemudian itu baru kan, Oh. itu udah tahun 90-an, 80-an, 80. gitu kan. Nah waktu sudah begitu Pak Pun bilang, udah nggak usah, pulang aja pulang. Gitu. Rupanya beliau nggak setuju saya mengambil ke sana, gitu. Suruh pulang ngapain? Oh sudah habis. Oh udah habis lah, pulang aja udah. Udah, saya bilang. Rupanya Pak Pun itu punya rencana sendiri Oh. tentang staf, termasuk di saya. Nah, Jadi saya itu sudah direncanakan mengambil S2 di Australia. S3 ya? S2. S2 lagi. Nah itu loh masalahnya. Nah jadi kalau di Australia nggak bisa S3 S2 kan, kalau Malaysia mungkin bisa ya. Oh, gitu. Beda anu lah ya, beda level gitu ya. Beda sistem. Nah, jadi saya pulang kembali mengajar di UI. Nah, rupanya semua sudah diurus oleh Pak Pun. Tinggal berangkat Tinggal berangkat di Australia. ke Australia. Di Monash Pak ya? Di ANU, di Canberra gitu. Nah, jadi udah diurus semua. Luar biasa Pak Pun. Saya bilang, si Anuk sana udah dicatat sama beliau itu. Dan saya berdua ke Australia itu dengan Ibu Yasmin. Gitu. Nah, itulah saya ke Australia. Nah, sebelum ke Australia, tahun kedua, istri dan keluarga datang menyusul. Karena di Australia itu, di samping beasiswa juga ada tambahan allowance untuk keluarga. Dapat rumah ya, enak lah gitu ya. Dan saya bisa menyelesaikan MA dalam 2,5 tahun. Nah, setelah selesai itu Kalau boleh tahu Pak, disertasinya dulu apa? disertasinya judulnya Dilemma of Development. Dilemma of Development. Jadi begini, ada proyek condet namanya. Jadi pemerintah DKI di bawah ada saya bikin mau membangun condet sebagai sebuah komunitas asli Betawi gitu. Lalu diberi fasilitas ini, beri fasilitas itu kan. Apa yang terjadi?
yang terjadi dengan adanya fasilitas jalan raya, listrik, orang pada beli tanah. Akhirnya gagal proyek itu. Nah, itu yang saya tulis. Jadi kegagalan proyek Jakarta. Kenapa gagal proyek itu? Nah, jadi secara antropologi lah ya, tulisnya antropologi. Jadi pada salah seorang pembimbing saya itu Pak Prof. James Fox, Pak, nggak boleh saya melakukan S3 di sini, Pak. Di Australia. Kan kawan-kawan lain boleh. Gak usah, kamu pulang aja. Pulang. Dalam hati saya, oh, pokoknya saya dianggap nggak mampu nih ya. Itulah ya, itu rasanya gitu kan. Ya. Saya pulang, saya mengajar lagi. Tidak mampu dia Pak ya. Mampu lagi, belajar lagi gitu kan. Nah, Pak James Fox ini sering ke Indonesia karena beliau banyak proyek gitu ya. 2 tahun setelah lulus, dia kesini kan, saya boleh nelfon saya. Kembali, gimana mengajarnya baik Pak, oke terus Pak, yang ini. Bagaimana kalau kita makan-makan yuk, kita ngobrol-ngobrol yuk. Oke Pak. Akhirnya saya diajak ngobrol-ngobrol makan di restoran Abu Jalan Sabah gitu. Saya nggak tahu apa beliau kan. Dan di situ dia nanya, dulu kan kamu katanya mau melanjutkan sekolah. Iya Pak, ini belum dapat tuh Pak kemananya gitu. Oke, sekarang ikut saya. Saya langsung diajak ke kantor Ford Foundation. Saya masih ingat direkturnya Mark Kuffenberger, teman beliau. Mark, ini mahasiswa saya mau belajar di Amerika. Bayangkan, wah, udah kita ngobrol ya, Pak Afri mau studi apa di Amerika? Ya kalau bisa sih boleh saya dapat beasiswa, saya mau studi mengenai kemiskinan. Bagaimana caranya orang antropologi ini studi kemiskinan dan mengatasi kemiskinan. Wah, kalau gitu itu antropologi pembangunan Pak, dari si makna ya. Saya punya teman ada sekarang di Malang tuh lagi riset, namanya Bob Hefner dari Boston University. Mungkin dia tahu itu. Nah, coba nanti Pak bulan Juli saya panggil, saya teleponnya kalau beliau turun. Nah, ketika itu bulan apa tuh Pak? 6 bulan lah Januari. Itu enggak, itu tahun 64 gitu, 83 itu. Itu betul. Saya pergi 86. Jadi berarti itu 85. Nah, sambil jadi saya udah setuju nih, Ford udah setuju beasiswa, tinggal lagi nanti di sana di mana. Nah, sambil menunggu berangkat, Pak James mengasih saya pekerjaan. Itu orang baik sekali deh. Saya di pekerjaan di sebuah proyek Harvard International Development di Departemen Keuangan. Jadi saya bantu di sana di proyek. Ngajar tetap. Ngajar tetap dong, gitu. Gajinya gaji, tapi ya harus ada kan. Oke. Nah benar bulan Juni Pak yang disebut tadi dosen LU ya turun, terus saya ditelepon oleh Direktur Malaysia. Pak ini sudah datang profesornya dari Malang, dari Indo. Pak bisa ketemu hari apa, lalu kita buat perjanjian kan. Lalu saya ketemu dengan Pak Bosnya, lalu dia tanya mau studi apa, mau apa gitu. Nah, saya bilang saya tulis tadi kan, oke, kalau begitu Pak, itu percaya aja. Boston University sekarang atau bagaimana Pak Gus. Udah, saya lagi sana di sana kan. Jadi tes segala macam lulus semuanya. Formalitas Pak. Nah, pokoknya nggak tahu lah, pokoknya lulus ya. Nah, setelah akhirnya 86 saya berangkat. Kebetulan sebelum saya berangkat, istri saya juga sedang ada negosiasi dengan kantornya untuk belajar S2 Di Amerika juga. di Amerika. Tapi dia di University of Massachusetts. Jauh. Nggak terlalu jauh.
Tapi kemudian dirundingkan dengan sponsor dia, World Bank itu, dia bisa masuk ke Boston juga. Jadi kami bisa satu lintas gitu. Nah itulah. Baik, ketika itu ibu di mana Pak? Saya bekerja di UI kan, di Fakultas Kedokteran. Oh, Dia di Fakultas Kedokteran, jurusan sekarang namanya kedokteran keluarga ya. Dulu namanya kesehatan masyarakat. Nah, jadi dia pergi duluan, saya menyusul belakangan, bawa anak-anak. Akhirnya kita dapat satu sekolah dan tinggal bersama, belajar bersama. Nah mulailah saya belajar ya, Padahal umur saya waktu itu kan udah 44 kan. Dapat 4 Pak ya? 44. Kalau itu sekarang udah terlambat sedikit Pak ya? Lambat ya. Tapi apa sih nasib gitu ya? Tuhan. Itu bagus Pak ya? Tuhan maha besar ya. Apa-apa dikasih apa? Mudahan ya. Dulu sulit, awal-awal sulit. Ya saya masuk ke UI, saya nggak kebayang saya kuliah apa, saya ini apa gitu kan. Saya jadi dosen kan Ya. kita siapa yang ada di atas kan. Pasti. Terus ke ANU kan, ke Australia, padahal bahasa Inggris saya itu ya gitu-gitulah ya, miring-miring gitu kan. Ya, orang zaman sekolah zaman dulu kan bahasa Inggrisnya kan bagus kan. Udah bahasa Inggris dia turun keluar Pak ya? Iya itu kan. Oke, akhirnya saya kuliah 2 tahun, kemudian berproposal, lalu seperti saya janji semula studi dengan kemiskinan Di Jakarta. saya studi di waktu itu ada dari Pak Bohep mengatakan mau studi di mana? Jangan Jawa. Semua orang mau ke Jawa, jangan yang lain. Oke, kalau gitu saya pilih Sunda Pak. Oke, boleh Jawa Barat. Jadi saya lihat kemiskinan di Cianjur. Nah, research selama 1,5 tahun saya di sana, lalu balik lagi menulis sampai selesai pada waktunya, ujian lulus, alhamdulillah ya, nggak ada perbaikan lulus. Tahun 80. Nah, saya 92. Jadi menulis itu 1,5 tahun. Riset 1 tahun lebih, menulis 1,5 tahun lebih. Pokoknya seluruhnya 4,5 tahun. Selesai itu kembali dan kembali lagi mengajar di UI. Nah, itu yang mengajar di UI ya betul di IPB kan. Dulu di IPB Pak ya. Tahun berapa jadi guru besar Pak? Jadi guru besar 2002. Jadi saya sambil mengajar, banyak juga yang mengajak saya bekerja, mengundang ceramah ya, seminar, dan setiap saya diundang saya selalu membuat paper itu dengan hati-hati, dengan benar-benar refleksi ya. Dan setelah selesai seminar, nanti saya baca lagi, saya perbaiki lagi gitu. Itu biasa saya begitu, sehingga menjadi artikel yang saya baca. Siap tahu tuh. Ya. Saya baca. Iya. Ya saya nggak tahu itu udah bawaan kali ya. Salah satu yang masih saya ingat, beda kerjasama dengan Dr. Royong. Oh iya, Dr. Royong udah kerjasama ya. Kayak keluar apa ya itu ya. Kalau menolong dan Dr. Royong itu ya. Nah akhirnya saya di apa namanya yang pekerjaannya agak lama ya, saya itu di APHI. Di luar jadi dosen. Di luar jadi dosen itu proyek yang lama itu APHI, yaitu Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Departemen Hukum Bersama. Jadi kerja kami itu mengaudit HPH. Mengaudit HPH, ada 7 orang dekan Fakultas Kedokteran, 1 antropologi saya. Nah saya tugasnya adalah bagaimana caranya HPH ini menjaga hubungan baik dengan desa-desa sekitar. Nah, tapi kan antropologi ya begitu kan, hubungan baik bagaimana caranya. Jangan merugikan desa hutan lah gitu ya. Itu saya kerja 3-4 tahun. Lama juga.
Nah, tahun 2098 kan Indonesia krisis, lalu proyek itu habis gitu. Bahkan bosnya masuk penjara, Pak Hasan ya. Oh, iya. Nah, kemudian juga saya minta pada Pak Sayogyo, mohon Pak saya istirahat dulu mengajar di IPB. Nah, selesai itu saya nulis. Saya pergi ke Belanda 6 bulan menjadi fellow untuk nulis. Nah, itulah buku saya yang pertama, yaitu terjemahan dari disertasi itu. Dan kemudian saya terlibat di administrasi universitas. Jadi saya sering diundang untuk oleh rektor itu membicarakan bagaimana caranya ini UI ini lebih baik gitu. Dan menurut rektor dengan referensi kepada rektor sebelumnya, kita perlu badan audit akademik katanya gitu. Nah, lalu kita ngobrol-ngobrol, maka dibentuklah semacam badan audit akademik yang kemudian setelah kita pelajari, enggak itu namanya, tapi namanya adalah quality assurance gitu. Bagaimana caranya menjamin quality akademik itu gitu. Maka dibentuklah namanya Badan Penjaminan Mutu Akademik. Dan saya diangkat menjadi ketuanya tahun 2002 sampai saya pensiun. Tahun 2000? 2008. 2008. Saya 6 tahun. Waktu saya 6 bulan sebelum saya pensiun, saya minta cuti kepada Pak Rektor. Pak Rektor bilang, jangan cuti dulu orang bareng-bareng. Tapi udah lepas saya pensiun nih. Nah, setelah pensiun, menulis mengontak dengan teman lama di Malaysia, Bapak Samsul Hamri. Pak, saya udah pensiun nih Pak. Gimana kira-kira Pak? Udah kesini aja. Jadi saya tuh diundang ke tempat beliau waktu itu menjadi direktur ATMA. ATMA itu Institut Kemajuan Melayu gitu kan. Terus saya tanya, saya kerja apa Pak di sana? Udah Bapak duduk aja itu kerja apa kayak punya gitu kan. Kan teman ya begitu kan. Nah, maka saya di sana setahun. Honor Bapak dari mana? Dari Universitas Bangsa, kan ATMA itu di bawah kebangsaan. Nah, dapat saya menulis satu buku. Setelah setahun saya pulang. Begitu pulang, datang lagi surat dari Universitas Maya, yaitu Direktur Akademi Pengajian Melayu. Direktur itu dulu masih saya, dari tahun tujuan. Pak, mau nggak mengajar di saya gitu? Nah, itulah. Akhirnya saya bilang oke aja, saya udah pensiun. Jadi sejak 2009 sampai 2014 saya mengajar di Akademi Pengajian Melayu Universitas Maya. Dan ketika itu Pak tawarkan saya sekolah ke Malaysia. Iya, ingat ya. Iya, saya pikir ini. Saya belum mau. Iya itu. Karena saya kan. Iya, teman-teman banyak sana. Iya, bisa saya carikan apa-apanya, tempatnya, ininya itu. Itu kata Pak Rasid. Iya. Ya, begitulah. Akhirnya pulang 2014, lalu oleh menekan saya diajak di UHAMKA. Nah, saya menyambung di UHAMKA sampai awal 2018. Mengajar ya? Mengajar. Nah, setelah itu nggak ada pengajar lagi, cuma menulis saja. Sampai sekarang, insya Allah masih ada. Terakhir Pak, Iya. ini anak-anak Pak? Iya. Berapa orang, terus gimana? Anak saya 2, yang satu itu S1-nya di arsitektur di ITB. Lalu setelah selesai dia dapat beasiswa satu ke UCLA, satu ke LSE di London kan. Lalu dia nanya saya mau pilih mana nih Pak yang bagus? Ya UCLA lah saya bilang. Kalau UCLA kan 2 tahun MA-nya. Kalau LA ini cuma setahun gitu. Nah, akhirnya dia ke UCLA, selesai 2 tahun urban policy. Nah, setelah itu dia bekerja di Singapura. Setelah bekerja rupanya dia masih gagal mau sekolah.
dapat beasiswa dari LUS S3. S3. Selesai di LUS, dia kerja di LUS, kerja 2 tahun cuma ya. Tapi dia sudah tinggal di Singapura 10 tahun, bekerja di LUS, bosan dia. Terus pindah ke Jakarta. Dan sekarang sudah di Jakarta. Jakarta ya sudah ada di World Bank, dia ikut. Sekarang dia ketua program studi pendidikan politik dan public policy dari Golkar. Jadi Golkar itu punya sebuah institusi pendidikan ya, bagi kadernya. Kelembagaan ya Pak? Dia kelembagaan. Nah program ini dia ketuanya, dia yang mengurus. Nah itu dia. Kalau yang nomor 2 itu perempuan ya, S1-nya di ekonomi, S2-nya di John Hopkins gitu. Nah, S3-nya di Claremont. Habis selesai S3 dia mengajar di Amerika. Oh, di Amerika. Sampai sekarang dia masih mengajar Di Amerika. tapi masih asisten profesor. Di mana tuh Pak? Di Sonoma State University, California. Gitu. Dia apa itu masing-masing anak punya apa ya, punya Jalan sendiri. jalan sendiri ya. Ya udah, kalau itu maunya dia silakan. Itulah. Ya, saya pikir saya ini jembatan barangkali dari pedagang jembatan menjadi intelektual. Dan anak saya pendidikan semua. Kerjanya di bidang pendidikan. Nah, kalau dagang kan masih SMA atau apa ya? Iya, iya. Ya. Jadi kalau sudah menjelang sarjana kan sudah lain lagi. Ya, sudah Sudah sarjana. pindah ke UGM ya. Ya, ya saya agak serius itu sekolah dan serius bekerja, serius juga dalam pendidikan setelah saya di UGM. Lingkungan itu, lingkungan Jogja itu. Sepertinya memang harus jauh dari keluarga sekolah ya Pak. Ya, jauh keluarga. Kalau kami semua keluarga orang dagang yang dagang aja tuh. Pikirannya dagang aja. Iyalah. Kalau dagang kan cepat dapat uang. Iya. Oke Pak Amri, Ya. terima kasih banyak. Itu dulu, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Iya. Terutama untuk memotivasi para generasi muda nih Pak. Iya. Insya Allah lain kali kita sambung Pak. Iya, baik ya. Ya. Oke saudaraku, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Profesor Amri Marzali. Luar biasa pengalaman beliau dari lahir sampai beliau guru besar, pensiun, dan sampai diperbantukan di Universitas Malaysia, 2 universitas ternama di negara tetangga kita, Malaysia, dan juga pernah mengabdi di Bahamka. Dan bagi saya pribadi, beliau ini tak asing lagi, guru saya, panutan saya, dan beliau sempat mengajak saya untuk S3 di Malaysia, tapi ketika itu kita masih diperbantukan di kota Parampanya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu.